Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan kami dari Kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai siklus bisnis dan defisit neraca perdagangan dan pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi dengan judul siklus bisnis dan defisit neraca perdagangan dan pembayaran. Pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus bisnis. Nah, seperti yang kita ketahui, siklus bisnis itu dia penggambaran tentang naik turunnya pertumbuhan suatu ekonomi atau data yang diteliti untuk mencari hasil. Nah, dalam siklus bisnis ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, kesempatan kerja, dan lain-lain yang berhubungan dengan siklus bisnis itu sendiri. Jadi siklus bisnis ini dia ada 4 periode. Yang pertama itu saat periode mencapai puncak suatu bisnis, itu dimana biasanya perusahaan itu saat lagi mencapai keuntungan pasar, modal, dan keuntungan harga yang masuk di dalam pasar itu, serta barang-barang yang diproduksi saat dipasarkan itu menjadi laku. Maksudnya menjadi kebutuhan masyarakat. Kemudian periode yang kedua, periode pada waktu kegiatan ekonomi itu menurun. Nah, di situ kan kita bisa lihat dalam penggambaran siklusnya. Ketika siklus itu memuncak, berarti ada keuntungan yang dicapai dalam perusahaan. Namun ketika periodenya turun, berarti ada permasalahan yang kurang tercapai dalam bisnis di perusahaan itu. Kemudian periode yang ketiga itu di mana siklus bisnis ini mengalami penurunan yang amat sangat, mencapai titik terendah. Jadi biasanya itu karena kurangnya metode-metode baru yang diluncurkan oleh perusahaan untuk melariskan produknya di pasaran. Nah, kemudian metode yang terakhir ini tentang periode keempat, yaitu periode di mana siklus bisnis ini memuncak kembali. Nah, itu biasanya karena kan perusahaan ini sudah mencapai targetnya. Mungkin itu saja dari siklus bisnis. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya pembahasan selanjutnya. Kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan di mana adanya terbuka lowongan pekerjaan untuk sang pencari kerja. Kesempatan kerja terbagi menjadi dua, yaitu kesempatan kerja permanen dan temporer. Kesempatan kerja permanen ialah pekerja yang bekerja sampai tak mampu bekerja lagi atau pensiun. Kesempatan kerja permanen ini biasanya bekerja di instansi pemerintah. Contohnya seperti pegawai negeri sipil, Polri, TNI. Dan yang kedua, kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja temporer biasanya yang bekerja hanya sementara lalu menganggur dan mencari pekerjaan lainnya. Contohnya itu seperti pegawai swasta, pegawai pabrik. Mereka hanya bekerja sementara tergantung oleh kontrak. Jika kontrak habis, maka mereka berhenti dan mencari pekerjaan lainnya. Terus apa hubungannya kesempatan kerja dan siklus bisnis? Siklus bisnis dan kesempatan kerja
Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang siklus ekonomi dan inflasi. Seperti yang kita tahu, siklus ekonomi ini berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, yang perlu kita tahu, apa kaitannya inflasi ini dengan siklus ekonomi? Mengapa inflasi ini berkaitan dengan siklus ekonomi? Nah, inflasi ini berkaitan dengan siklus ekonomi karena saat inflasi ini terjadi, penurunan atau peningkatan akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Saat inflasi ini tinggi, itu akan mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi turun, menghambat investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan inflasi tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 1998 itu sebesar 77,63%. Nah, apa yang pemerintah lakukan untuk menghadapi inflasi yang terjadi di Indonesia ini? Pemerintah melakukan dua kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter ini, pemerintah melakukan membatasi pemberian kredit, membatasi uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini, pemerintah melakukan pengurangan utang luar negeri, pengurangan pengeluaran negara, dan mengefektivitaskan pajak. Nah, kita sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi inflasi di Indonesia ini? Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat yaitu pertama, mencintai rupiah dan membeli produk Indonesia. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, kita membeli produk sesuai kebutuhan kita. Demikian penjelasan dari saya. Pengelolaan siklus ekonomi. Untuk menekan dampak negatif dari siklus ekonomi, maka diperlukan yang namanya jangka panjang dan jangka pendek di bidang moneter dan fiskal. Pertama kita masuk di jangka pendek, yaitu target utama untuk mengatasi output gap, untuk mempengaruhi penawaran dan permintaan agregat jangka pendek, stimulasi permintaan. Yang kedua, jangka panjang. Target utama mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memperkecil simpangan pertumbuhan ekonomi untuk stimulasi penawaran. Terima kasih. Pertumbuhan ekonomi adalah proses pertumbuhan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan di suatu keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi itu terbagi menjadi 5, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya adalah defisit, neraca pembayaran dan perdagangan. Sebelum kita mengetahui apa itu defisit, neraca pembayaran dan perdagangan, kita harus lebih mengetahui apa itu pengertian dari neraca pembayaran. Baiklah, di sini saya mengutip dari Wikipedia. Neraca pembayaran adalah suatu istiqsar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Dan neraca pembayaran ini terdiri dari dua bentuk, yaitu neraca berjalan dan neraca modal, yaitu arus modal. Dan di neraca pembayaran itu berupa transaksinya itu berupa seperti perdagangan dan jasa. Oke, selanjutnya adalah neraca perdagangan. Di sini saya juga mengutip dari Wikipedia, yaitu perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode tertentu. Selanjutnya, pengertian defisit. Defisit adalah secara harfiah berkurangnya kas dalam keuangan. Contohnya seperti ini. Kalau neraca perdagangan mengalami defisit, berarti itu contoh dari defisit perdagangan yaitu kita lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Contohnya seperti ini. Di Indonesia lagi gencar-gencarnya membangun pembangunan. Nah, bahan baku seperti baja itu diekspor dari Cina. Maka kita akan mengalami defisit pada keuangan negara. Contoh dari secara rinci, contoh dari defisit, potong aja ya. Secara rinci, defisit neraca pembayaran itu ialah lebih banyak melakukan pengeluaran negara daripada pendapatan negara. Terima kasih. Di
isu permasalahan yang akan kami bahas yaitu neraca perdagangan defisit lagi, yaitu di mana pada tahun 2018 selama 3 bulan berturut-turut neraca perdagangan defisit lagi, yang di mana pada bulan Februari neraca perdagangan defisit mencapai 120 juta dolar Amerika. Namun angka ini jauh lebih baik dibandingkan pada bulan sebelumnya, yaitu pada Januari 2018 yang mencapai 690 juta dolar Amerika. Di mana menurut Ketua Badan Pusat Statistik Suharyanto menjelaskan bahwa defisit perdagangan Indonesia terjadi akibat pertumbuhan ekspor dan impor secara bulanan mengalami penurunan atau melemah, namun secara angka absolut angka ekspor jauh lebih kecil dibandingkan angka impor, yang dimana BPS mencatat pada bulan Februari 14,1 miliar dolar Amerika. Angka ini meningkat sebesar 11,76% secara tahunan, namun melemah 3,14% dibandingkan Januari 2018 sebesar 14,6 miliar dolar. Penurunan nilai ekspor akibat sumbangan atau distribusi ekspor pertanian menurun, yaitu berkisar 8,81% secara bulanan, dan pertambangan pun turun sebesar 3,74%. Dan untuk pertanian, komoditas yang turun itu seperti kopi, sarang burung atau aromaterapi. Dan untuk pertambangan sendiri, batu bara, yang dimana volume ekspor batu bara yang biasanya meningkat pada bulan Februari mengalami penurunan yang juga ikut melemahkan ekspor non-migas. Demikianlah isi yang kami angkat. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.